Halo bos. Media Vietnam sebut timnas Indonesia U16 sombong. 6 negara yang prestasi tim nasionalnya meroket setelah andalkan pemain keturunan. 3 pemain timnas Indonesia yang tergeser ke bench jika oleh Romani gabung. Demi tarik perhatian Sintayong, pelatih Inspinton lakukan ini ke Elkan Bagot. Sintayong dan Marcelino Ferdinand sepakat soal target timnas Indonesia ke babak ketiga. Edo Ferdiansyah tak gentar bersaing dengan pemain diaspora di sisi kiri timnas Indonesia. Media Vietnam Soa FN sebut timnas Indonesia U16 sombong usai Vietnam dibantai 5-0. Kekalahan itu didapat kala kedua tim berhadapan dalam laga perebutan tempat ketiga. Duel seru tersaji dalam pertemuan timnas Indonesia dan Vietnam U16 di Stadion Manahan Solo. Garuda Asia julukan timnas Indonesia U16 sempat kesulitan mencetak gol meski punya sederet peluang. Tetapi akhirnya Garuda Asia memecah kebuntuan dan bahkan berpesta gol hingga menang telak 5-0. Timnas Indonesia U16 memecahkan kebuntuan lewat aksi Ahmad Jahbi Goli pada menit ke-45. Kemudian jelang laga babak pertama selesai, Dava Zahidan dapat menambah keunggulan skuad Garuda Asia. Laga babak pertama pun berakhir dengan keunggulan timnas Indonesia dengan skor 2-0. Di babak kedua, 3 gol tambahan dicetak oleh para pemain timnas Indonesia, ialah Daniel Alfredo yang sukses mencetak brace dan juga Goli yang mencetak gol keduanya di babak kedua. Di babak kedua, 3 gol tambahan dicetak oleh pemain timnas Indonesia, ialah Daniel Alfredo dan Goli. Mendapati Vietnam U16 babak belur dihajar timnas Indonesia, media Vietnam tampak geram. Bahkan mereka menyebut timnas Indonesia sombong usai tuan rumah menang 5-0. Media Indonesia sombong dan memperdalam kepedihan tim Vietnam, tulis Soha. Banyak media di Indonesia yang sangat heboh dengan negaranya mampu mengalahkan Vietnam 5-0 kemarin dalam perebutan tempat ketiga Piala AFF U16. Sebanyak 6 negara yang prestasi tim nasionalnya meroket setelah mengandalkan pemain keturunan. Pemain keturunan merupakan suatu hal yang lumrah di dunia sepak bola profesional saat ini, mengingat FIFA juga mengizinkannya. Sejumlah negara pun memanfaatkan kesempatan ini dan berefek positif kepada performa tim nasional mereka. Lantas siapa saja negara yang dimaksud? Berikut 6 negara yang prestasi tim nasionalnya meroket setelah andalkan pemain keturunan. Yang pertama, timnas Irak. Sejak Jesus Casa hadir membesut timnas Irak pada November 2022, skuad singa Mesopotamia kedatangan sejumlah pemain diaspora. Beberapa di antaranya adalah Yosef Amin yang bermain di Liga 2 Jerman dan Amgoset dan banyak lainnya. Hasilnya, Irak berhasil mengalahkan Jepang di fase grup Piala Asia 2023 hingga menyapu bersih 6 laga di babak kedua kualifikasi
Piala Dunia 2026 zona Asia. Ali Jasim dan kawan-kawan pun dijagokan lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah melihat calon lawan mereka di grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, yakni Korea, Jordania, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yang kedua, Spanyol. Setelah juara Piala Eropa 2012, performa timnas Spanyol merosot. Bahkan di Piala Dunia 2014, skuad La Furia Roja rontok di fase grup. Kebangkitan Spanyol pelan-pelan terlihat setelah lolos ke semifinal Piala Eropa 2020. Performa mereka kembali meningkat di Euro 2024. Setelah diperkuat sejumlah pemain keturunan seperti Nico Williams dan Lamine Yamal. Spanyol tercatat sebagai satu-satunya tim yang memenangkan 4 laga awal di Euro. Yang ketiga, Maroko. Maroko menggunakan banyak pemain diaspora saat ini seperti Hakim Ziyech, Sofyan Amrata, Ahmad Hakimi, dan banyak lainnya. Pemain-pemain ini mayoritas lahir di Eropa, khususnya Belanda. Ketika berusia belasan tahun atau menginjak usia 20 tahun, mereka meninggalkan tim nasional kelompok umur Eropa untuk memperkuat timnas Maroko senior. Berkat bantuan nama-nama di atas, salah satu prestasi gila, Maroko dapat menembus semifinal Piala Afrika 2022. Yang keempat, Perancis. Di skuad Perancis saat ini minim pemain yang memiliki darah murni Perancis. Mayoritas dari mereka merupakan imigran dari Afrika dan tumbuh kembang di Prancis. Hasilnya, pemain-pemain ini tumbuh menjadi pemain ganas, mendongkrak performa Les Bleus, julukan Prancis. Berkat bantuan pemain-pemain seperti Kylian Mbappe, N'Golo Kante, Prancis keluar sebagai juara Piala Dunia 2018. Sekarang Les Bleus membidik trofi Euro 2024, mumpung sudah tiba di perempat final. Yang kelima, Inggris. Bukayo Saka memiliki darah Nigeria, begitu juga Jude Bellingham yang berasal dari Afrika. Pemain-pemain ini membantu timnas Inggris menjadi calon kuat juara Euro 2024. Sebelumnya di Euro 2020, Bukayo Saka hingga Marcus Rashford membantu timnas Inggris lolos ke final. Meski akhirnya kalah adu penalti dari timnas Italia. Yang keenam, timnas Indonesia. Kehadiran Tom Haye, J.I. Des, Ragnar Orangmangun hingga Justin Hubner pelan-pelan menaikkan level timnas Indonesia. Pertama kalinya dalam sejarah, timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia 2026. Ternyata tak sampai di sini target yang diingin dicapai PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki mimpi mengantarkan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu bisa dicapai jika timnas Indonesia kedatangan pemain diaspora seperti Kevin Dijk, Ole Romani, Mi Hilger, dan banyak lagi lainnya. Sebanyak 3 pemain timnas Indonesia yang berpotensi tergeser jika Ole Romani dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Beredar kabar PSSI sedang memburu 2 pemain keturunan,
yakni Kevin Dick dan Ole Romani. Ketimbang Kevin Dick, keberadaan Ole Romani lebih dinantikan, sebab timnas Indonesia membutuhkan tambahan daya gedor setelah melempem di 3 laga terakhir.